Pernahkah kamu berpikir, bagaimana caranya sebuah ide bisa muncul di kepalamu? Kadang hanya sekelebat, tapi bisa mengubah keputusanmu, bahkan hidupmu. Dari mana datangnya pikiran itu? Jawabannya ternyata dari sebuah mesin luar biasa yang diciptakan Tuhan, otak. Setiap kali kita berpikir, miliaran sinyal listrik bergerak di otak seperti jutaan kabel cahaya yang saling terhubung. Dari panca indera, sinyal ini dikirim ke pusat kesadaran di otak besar. Di sanalah semua pengalaman, suara, warna, dan rasa dikumpulkan. Kita lalu menyadari, aku sedang melihat, aku sedang merasakan. Kalau kamu ingin tahu seberapa cepatnya proses itu, bayangkan ini. Ketika kamu memutuskan untuk mengerem mobil, otakmu sudah memproses informasi cahaya, jarak, dan bahaya dalam waktu kurang dari 1 detik. Jauh lebih cepat dari kedipan mata. Itulah keajaiban pertama dari berpikir, proses fisik yang bekerja begitu cepat, tapi terasa begitu alami. Namun, berpikir bukan hanya soal kecepatan. Otak tidak hanya menyimpan data, tapi juga menghubungkan makna. Dari pusat kesadaran, sinyal berpindah ke pusat ingatan. Di sini, informasi baru bertemu dengan pengalaman lama. Bayangkan perpustakaan besar dengan jutaan rak. Setiap buku adalah kenanganmu. Suara guru di sekolah, aroma hujan, wajah orang yang kamu sayangi. Ketika kamu menghadapi situasi baru, otak mencari buku yang mirip. Ia membandingkan, menyesuaikan, lalu menarik kesimpulan. Begitulah kamu belajar, berpikir, dan memahami dunia. Selanjutnya, otak tidak hanya memanggil data, tapi juga menimbang. Disinilah pusat akal bekerja, menilai, menguji, memutuskan. Emosi ikut berperan, rasa takut, cinta, harapan, semuanya mempengaruhi arah pikiran. Maka berpikir bukan hanya kerja otak, tapi juga kerja jiwa. Sains menyebutnya proses integratif. Islam menyebutnya ta'akul, menggunakan akal untuk menimbang kebenaran. Kalau kamu pernah bimbang antara 2 pilihan, itulah saat otakmu berdebat dengan dirimu sendiri. Ia mengirimkan sinyal ke bagian yang menimbang resiko dan harapan, sebelum akhirnya kamu berkata, "Ya, ini pilihanku." Sebuah keputusan yang tampak sederhana, tapi sebenarnya hasil dari proses luar biasa kompleks. Dalam psikologi modern, Jean Piaget menyebut proses ini sebagai perkembangan kognitif. Ia menemukan bahwa cara berpikir manusia berkembang bertahap, dari sekedar mengenali benda, menjadi memahami sebab akibat, lalu mampu berpikir abstrak, memahami nilai, makna, dan moral. Bayangkan anak kecil yang belajar menyalakan lampu. Awalnya, ia hanya menekan tombol karena penasaran. Tapi setelah beberapa kali, ia sadar, setiap kali aku menekan ini, cahaya muncul. Itulah momen pertama manusia memahami hukum sebab dan akibat, cikal bakal dari segala pengetahuan. Dan ketika dewasa, kita melakukan hal yang sama, hanya saja lebih rumit. Kita menekan tombol keputusan dalam hidup dan belajar dari cahaya yang muncul atau kadang dari kegelapan yang datang setelahnya. Dari semua proses itu, kita bisa memahami satu hal penting. Berpikir adalah kerja biologis yang melahirkan kesadaran spiritual. Otak memproses sinyal, tapi akal memberi arah. Ilmu memetakan alurnya, tapi nilai menentukan tujuannya. Maka ketika Al-Quran berkali-kali bertanya, "Afala ta'qilun?" Tidakkah kalian berpikir? Itu bukan sekedar ajakan intelektual, tapi panggilan untuk menyalakan anugerah besar itu, anugerah bernama akal. Bayangkan kalau manusia tidak menggunakan akalnya, kita akan jadi makhluk yang pandai membuat alat, tapi tak tahu arah. Cerdas secara teknis, tapi kosong secara makna. Dan bukankah itu yang sedang terjadi di dunia modern hari ini? Maka kekuatan berpikir dimulai dari sini, dari memahami bagaimana otak bekerja dan bagaimana akal mengarahkan energi itu untuk mencari kebenaran. Karena berpikir bukan sekedar tahu, tapi proses menjadi, dari sekedar sadar, menjadi paham, lalu menjadi bijak. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru tentang bagaimana otak dan akal bekerja, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Lingkungan yang membentuk pikiranmu.